Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk di dalam pasal 4 ayat yang kelima sampai 11. Kita sudah belajar 2 video di ayat yang kelima, 6, 7, 8 saudaraku. Dan kita hari ini masuk di penghujung ayat 9 sampai 11 saudaraku ya. Sedikit lagi ya saudaraku, sedikit lagi kita akan selesaikan sampai video terakhir tentang penutup kitab Yunus. Dan kita akan lanjut program The Secret di kitab-kitab yang lain. Pada ayat 9 dan 11 ini adalah penjelasan Allah mengenai tindakannya. Yunus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, apakah Yunus layak marah untuk perbuatan Tuhan atas Niniwe? Nggak layak, karena engkau adalah hamba Tuhan tanpa perbantahan. 100% harus taat. Dan hal ini diulangi lagi dalam ayat yang ke-9. Yunus 4 ayat yang ke-9. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Di sini firman Tuhan menyatakan, apakah Yunus layak marah untuk perbuatan Tuhan atas pohon jarak ini? Ini suatu keegoisan dari diri Yunus. Dia marah karena Tuhan menyelamatkan Niniwe yang seharusnya dia ingin hancurkan. Dan dia juga marah karena Tuhan mematikan pohon jarak yang seharusnya dia ingin pertahankan. Lihat. Jadi semua kebenarannya itu dinilai menurut pemikirannya Yunus sendiri. Kalau Yunus suka, Allah harus lakukan. Kalau Yunus gak suka, Allah gak boleh lakukan. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus mencocokkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak suka, tapi kalau firman Tuhan suruh lakukan itu, kita harus taat. Walaupun kita suka, tapi kalau firman Tuhan berkata tidak boleh, kita juga harus taat. Tapi Yunus tidak. Yunus egois. Niniwe yang seharusnya diselamatkan, dia ingin hancurkan. Tuhan ingin selamatkan. Dan Yunus katakan, aku layak marah kepada engkau Tuhan. Saat pohon jarak ini yang Tuhan ingin hancurkan, tapi Yunus ingin pertahankan, dan Tuhan hancurkan itu. Dan Yunus berkata, saya layak marah. Ini egois. Saya punya perbedaan di sini saudaraku. Niniwe dan pohon jarak. Niniwe penciptanya siapa? Allah. Pohon jarak penciptanya siapa? Allah. Sama-sama dari Allah lu ini saudaraku. Jumlahnya Niniwe 120.000 jiwa. Pohon jarak cuma satu. Jenisnya Niniwe manusia. Pohon jarak tanaman fana. Manusia itu jiwanya malah mati. Surga atau neraka. Kalau pohon jarak mati, ya sudah hilang. Nah, di mata Yunus, Niniwe layak dimatikan. Di pohon jarak layak diselamatkan. Di mata Allah, Niniwe layak diselamatkan. Pohon jarak boleh dimatikan. Nah, perbedaan sudut pandang ini yang membuat Yunus ini gak bisa mengerti dan dia marah-marah. Ini bentuk keegoisan Yunus. Yunus diberi pengajaran oleh Tuhan di mana dia harus memandang jiwa-jiwa sebagai sesuatu yang berharga. Allah sendiri bahkan merelakan putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Menebus hidup kita loh. Yohanes 3 ayat 16. Seharusnya kita juga memiliki pandangan mata yang sama dengan Allah. Memandang Niniwe 120.000 jiwa sebagai sesuatu yang layak untuk diselamatkan. Tapi pohon jarak itu kan sesuatu yang fana. Rugi-rugi fana. Oke lah. Ngapain sih gara-gara pohon jarak harus berbuat dosa? Nah kan begitu pemikirannya. Jangan pernah berbeda pandang dari Allah. Pohon jarak ini sesuatu yang fana. Sedangkan ini cerita tentang pahala yang dibawa kepada kekekalan. Yesaya 66 ayat 22, Wahyu 21 ayat 24. Jiwa-jiwa yang kita menangkan menjadi mahkota kita. Jangan pernah menjadikan perkara yang fana ini menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita dibandingkan perkara-perkara yang kekal di surga. Sesuatu yang fana dan netral itu baik dikerjakan. Misalnya sekolah, bekerja yang baik. Tapi jangan sampai melupakan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan, mengerjakan perkara-perkara yang kekal. Semua yang fana ini asalkan netral boleh dikerjakan walaupun tidak boleh terikat.
1 Korintus 7:31. Perkara yang fana ini hanyalah sebagai fasilitas dalam hidup. Namun tujuan hidup kita adalah kekekalan. Jangan pernah kita lepaskan sesuatu kemuliaan yang ada di depan kita dengan perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Hal ini yang membuat Paulus bisa menganggap sampah kemuliaan dunia. Filipi 3:7-8. Kok anggap sampah? Apa sih yang dimaksud perkara kekal itu? Yang pertama, menumbuhkan segala benih-benih ilahi yang ada dalam kita. Sejak percaya Tuhan Yesus, kita harus tumbuhkan. Dalam segala segi hidup kita tumbuhkan sampai jadi seperti Kristus. Efesus 4:13. Kepenuhan Kristus. Caranya gimana? Baca Alkitab, berdoa, ibadah, persekutuan, pelayanan, pikul salib, hidup suci, memuji Tuhan. Terus membuat rohani itu bisa bertumbuh. Yang kedua, berbuah-buah menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Caranya gimana? Berbuah-buah, memberitakan Injil, jadi berkat, selamatkan jiwa-jiwa, menumbuhkan, menggembalakan jiwa-jiwa. Ayo belajar. Dan itu menjadi mahkota kita, menjadi kemuliaan kita. Ketiga, ayo kita mau lahir baru dan terus bertumbuh dalam kesucian. 1 Korintus 6:10. Yang keempat, suasana hati dan pikiran kita harus ada sorga, jangan dunia. Lukas 17:21. Yang kelima, perjalanan hidup kita, perkataan kita, tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 2:12. Jangan korbankan perkara hidup, perjalanan hidup kita, perkataan, tindakan kita demi perkara-perkara fana, sehingga pada waktu umur 60 baru bertobat. Aduh sayang, waktunya habis, tersita banyak. Nah, keenam, pelayanan. Kolose 4:11. Jangan korbankan pelayanan dengan perkara-perkara dunia. 7. Upah pahala kita. Lukas 18:29-30. Siapa pahala kita? Kristus. Kejadian 15:1. Akulah perisaimu dan upahmu yang sangat besar. Dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Ini upah dan pahala kita jangan kita buang gara-gara apa? Gara-gara berkubang terhadap perkara-perkara fana. 8. Kebenarannya firman Tuhan. Yohanes 17:17. Jangan dibuang gara-gara perkara fana. Jangan sampai kita marah jika uang hilang. Uang mungkin 5 juta lah hilang. Marah. Tapi kita tidak marah jika anak kita terikat oleh dosa-dosa pornografi. Lucu. Harusnya kita lebih marah kepada anak kita yang terikat dosa pornografi. Kita bisa sedih, kita doakan, kita bimbing dia. Kalau uang hilang kita marah. Kalau anak jatuh dalam dosa kita tidak marah. Oh sudah gede tidak apa-apa. Waduh, salah itu. Salah. Ini suatu pemikiran yang egois, bukan pemikirannya Allah. Seperti Yunus ini. Oh kalau Niniwe hancur tidak apa-apa, tapi pohon jarak jangan hancur. Itu pemikirannya Yunus yang egois. Putra manusia Yesus saja rela kehilangan 2000 babi daripada kehilangan satu orang Gadara. Lukas 8:32-35. Sedangkan penduduk sana lebih mementingkan babinya daripada satu orang gila Gadara diselamatkan. Lukas 8:36-37. Oleh karena itu, kejarlah perkara-perkara kekal, utamakan Tuhan. Maka perkara-perkara fana yang netral disediakan sebagai fasilitas untuk menggapai perkara kekal. Jadilah memiliki pandangan mata Allah, jangan pandangan mata Yunus yang hanya kejar perkara-perkara fana lebih penting daripada perkara-perkara kekal. Coba kita renungkan. Kalau anak kita nilainya jelek, kita tegur. Ya kita tegur, kita marahin. Oke. Tapi kalau anak kita jatuh dalam dosa, kita marahin enggak? Oh enggak, salah. Harusnya dimarahin juga. Justru kita lebih marahin, kita lebih sedih. Nah, kalau mama nilai kamu jelek, mama tuh sedih. Tapi kalau kamu terikat pornografi, mama lebih sedih. Kenapa? Kalau kamu binasa masuk neraka itu kekal. Kalau ulangan jelek kamu kamu remedi, atau kamu mungkin terjelek, paling jelek pun yang sebetulnya gak boleh, mama juga marah kalau ini gak naik kelas pun bisa ngulang 1 tahun lagi. Tapi kalau
masuk neraka gak bisa ngulang. Gak bisa, neraka selama-lamanya. Ya terangkan seperti itu. Belajar bersikap bijaksana juga dalam memakai perkara dunia yang fana ini. Jangan sampai iblis beroleh keuntungan dari perkara yang sebetulnya netral. Nah, saya berikan pagar-pagar dalam mengkonsumsi perkara fana. Yang pertama, pilih perkara yang netral. Roma 16 ayat 19. Kedua, tidak mengganggu kualitas 7 kesukaan, 7 anggur. Kita harus bijak pada apa yang baik. Walaupun baik, tapi jika mengganggu 7 kualitas anggur kesukaan rohani kita harus hentikan. Apa 7 kesukaan anggur? Saya katakan 8 saat ini ya. Yang pertama, hidup suci, pikul salib, mau bersekutu, baca Alkitab, ibadah, melayani, persekutuan, dan suka memuji Tuhan. Nah ini ber-SSS, berdiam. Hidup suci, pikul salib, bersekutu, bernyanyi, doa, ibadah, baca Alkitab, melayani. Ya 8. Yang ketiga, ambil waktu sisa dari 24 jam waktu kita. Nah, tetap harus ada waktu sisa. Itu untuk perkara fana. Jangan waktu utama. Waktu utama buat baca Alkitab, buat berdoa, buat bekerja sungguh-sungguh. Jadi waktu sisa boleh buat hobi, buat lain-lain. Dan keempat, bisa berhenti sewaktu-waktu. Jika disuruh berhenti, langsung berhenti enggak? Ya nanti terikat, nanti terus. Itu terikat. Hati-hati ya. Nah, lanjut lagi saudaraku ya, tentang perasaan mengejar perkara-perkara kekal ini harus ada seperti Paulus, saudaraku. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mempunyai perasaan takut. Perasaan takut ini adalah perasaan takut tidak terselesaikannya rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga kalau dia punya perasaan takut, kita punya perasaan takut, kita akan berlaku bijak pada setiap detik umur kita. Mazmur 90:12. Orang yang punya perasaan ini akan memiliki roh tanpa perhitungan, yaitu roh yang selalu berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1:38. Saat Allah menyuruh kita melakukan suatu hal, pastikan dari mulut kita selalu terdengar kalimat jadilah padaku menurut perkataanmu. Selalu taat. Selalu taat. Salah satu contoh aplikasi roh tanpa perhitungan. Bagaimana pandangan kita terhadap ibadah? Roh tanpa perhitungan akan memandang ibadah itu sebagai kesempatan, bukan sebagai pilihan. Jika ada kesempatan beribadah, apalagi sekarang ada streaming YouTube, pakai kesempatan ibadah. Jangan ibadah itu pilihan. Aku milihlah ibadah pagi aja, sore enggak. Lu kalau bisa kenapa tidak? Kita pagi sore, tinggal streaming. Itu. Jika ada kesempatan ibadah, kita akan bersuka cita. Aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 121. Ayo, pandangan ini seperti pandangan Rasul Paulus yang menganggap semua keduniawian itu sampah dibandingkan segala perkara rohani. Kenapa kok saya ceritakan lebih dalam ini tentang mengejar perkara-perkara kekal, mengejar Niniwe, mengejar kemuliaan, mahkota, jangan kejar pohon jarak. Karena inilah yang membawa kita kepada kekekalan dengan tingkat pertumbuhan yang tertinggi. Roh tanpa perhitungan akan membuat percepatan dari pertumbuhan menuju kesempurnaan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak kehendak Bapa mulai kecil sehingga hidupnya bisa berbuah-buah sampai sempurna. Matius 3 ayat 15. Juga jangan ada tawar-menawar kepada kehendak Allah. Ya Tuhan gak apa-apa tapi nanti ya. Atau Tuhan kalau sudah diberkati baru. Gak ada. Kalau Tuhan nyuruh langsung taat. Iya. Ku jawab ya. Ya. Pastikan kosakata kita cuma ya, mau, bersedia gitu. Tapi kalau sama iblis tidak mau, tidak usah, tidak digubris, itu sama iblis. Kalau sama Tuhan iya. Karena perintah Tuhan selalu baik. Yeremia 29:11. Tapi perintah iblis selalu jahat. Yohanes 10:10. Jadi walaupun kita tidak full timer,
Tapi roh kita harus full time buat Tuhan. Full heart, sepenuh hati. Kita nggak tahu sisa umur kita berapa. Tapi kalau masih ada kesempatan hidup, pakai untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan tidak akan membandingkan besar pekerjaan kita dengan total pekerjaan Allah. Tapi besar presentasi pekerjaan Allah melalui hidup kita yang bisa digenapi. Namanya besar pekerjaan kita itu macam-macam orang, rasanya rame gitu loh. Tapi nggak digenapi pekerjaan Allah. Misalnya Tuhan tuh memberikan kita umur sampai 80 tahun misalnya. 80 tahun. Kita bertobat umur 20. Berarti 60 tahun. 60 tahun Allah memberikan 6.000 pekerjaan. Tapi yang kita bisa kerjakan hanya 1.000. Berapa? 1.000 bagi 6.000. Hanya 10% ya. 11%. Kecil. Seharusnya kita ngerjakan 5.000. Kalau 5.000 bagus. 5.000 83%. Keren. Ayo belajar untuk pertumbuhan rohani, terus bertumbuh. Tuhan tidak lihat berapa banyak pekerjaan kita. Ada orang cuma dikasih 3.000 pekerjaan, tapi dia bisa mengerjakan 2.900. Bagus daripada Tuhan kasih 5.000 pekerjaan cuma selesai 500, cuma 10%. Bagus mana? Bagus yang ini, yang 3.000 yang selesai 2.900. Tuhan tuh lihat persentase. Tuhan tidak lihat berapa besar pekerjaan kita, tapi berapa persen kehendak Allah yang digenapi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ini sedikit di poin-poin terakhir di ayat yang 5-11. Yunus diberi pelajaran. Tidak layak engkau marah. Ayat 4. Engkau tuh hamba, 100% taat. Jangan ada perbantahan. Tidak boleh melarang kamu. Yang kedua, kamu harus punya pandangan hidup seperti pandangan mata seperti pandang mata Allah. Lihatlah Niniwe sebagai sesuatu yang berharga. Jangan pohon jarak yang sia-sia. Ini perkara-perkara fana jangan dijadikan tujuan utama, tapi perkara-perkara kekal. Kejar perkara-perkara kekal. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.